Oke, lanjut kita langsung kerja ya. Itu di hari misalnya hari pertama running, teman-teman. Teman-teman kan bikin dulu yang namanya ABM ya. ABM itu adalah anggaran bahan makanan dan teman-teman harus paham itu untuk porsi kecil dan porsi besar ya. Jadi di sini porsi kecil itu untuk balita, KB dan TK itu, kemudian SD kelas 1 sampai kelas 3 itu untuk yang porsi kecil ya untuk perhitungannya. Kemudian untuk porsi besarnya itu yang di 10.000 itu ada SD kelas 4 sampai kelas 6, untuk SMP, SMA, pendidik, tendik, bumil, busui, lansia dan kader ya itu dapat jatahnya yang porsi besar. Oke. Nah, sebelumnya di video sebelumnya saya udah jelasin tentang periode BGN, kemudian teman-teman udah buat dokumen kalau yang belum ya, dokumen-dokumen seperti MOU dan settingannya pastikan sudah diisi dulu untuk membuat ABM ini. Jadi saya recap sebentar aja ya. Untuk settingan silahkan diisi, dokumen silahkan dibuat bagi yang belum. Kemudian mengerti penjelasan tentang tanggal periode BGN. Jadi 3 poin penting itu. Nah, langsung kita bisa kerjakan ya. Oke, anggap saja ini saat ini ya, saya ini posisi di tanggal 3 ya. 3 Juni 2026. Teman-teman ingin membuat laporan untuk misalnya ya tanggal 11 gitu, misalnya yang lampau gitu. Kalau misalnya teman-teman apa sudah running tapi laporannya masih berantakan ya. Nah, anggap saja teman-teman sedang bekerja di tanggal sebelumnya. Artinya kan ABM ini dikerjakan sebelum hari H-nya gitu kan. Nah, teman-teman sudah punya datanya semua nih di bagian setting ya. Langsung aja nih ya. Saya langsung aja ingin buat di tanggal 11 misalnya. Oke, tanggal 11 sampai tanggal ini eh, Mei. Nah, tanggal 23 untuk periode BGN-nya. Oke, jadi pastikan dulu tanggal berapa si runningnya di periode itu, gitu. Kalau sudah klik filter ya di sini, oke, dia akan mengunci di tanggal 11 sampai tanggal 23. Kemudian teman-teman tinggal langsung aja input ABM di sini, oke. Nah, setelah input ABM, teman-teman pilih tanggalnya itu di tanggal Mei tanggal 11 ini gitu ya, karena teman-teman rencananya ini ingin tanggal 11. Kalau seandainya teman-teman rencananya misalnya periode eh, tanggal 6 di sini ya, misalnya pada tanggal 8 di periode selanjutnya setelah periode ini ya silahkan isi tanggal 8. Tapi karena saya ingin buat ini kita buat di tanggal 11, ininya diisi tanggal 11 ya, jangan lupa. Nah, kemudian data sasaran penerima manfaatnya itu siapa aja. Di sebelumnya kita sudah ngisi di master data itu ya, data lembaga di sini. Ini yang sudah teman-teman isi, ada 1135. Ini total dari semua PM sekolah sama posyandu. Itu ya totalnya sekian. Jadi pastikan dulu nih PM-nya bener ya, segini. Oke. Kalau seandainya di tanggal ini itu di hari apa? Ini salah ya, tanggal 11 Mei ini harusnya. 11 Mei. Nah, ini 11 Mei itu kan hari Senin ya. 11 Mei hari Senin ya, ingat 11 Mei sampai tanggal 23, ini tanggal 11 Mei itu ada kan kadang posyandu itu nggak setiap hari ya, kadang ada di rapel gitu, kadang eh, apa seminggu itu paling 2 kali atau 3 kali gitu, nggak setiap hari. Tapi biasanya hari Senin itu ada posyandu ya. Jadi enaknya di sini adalah ketika kita klik sekolah, dia akan ambil data semua sekolah ya di sini. Tapi kalau kita klik posyandu, dia hanya akan ambil data posyandu aja gitu. Terus kalau kita klik semua, dia akan ambil data semuanya ya, jumlah PM-nya. Termasuk sudah otomatis menghitung porsi kecil dan porsi besarnya. Itu enaknya. Jadi RAB-nya teman-teman itu di angka 10.930. Jadi menyesuaikan dengan jumlah PM gitu.
ya. Nah, teman-teman lihat di hari Senin itu ada nggak posyandunya? Kalau ada, ikut didistribusikan, ya silakan klik semua. Kalau misalnya nggak ada, cuma sekolah doang, silakan klik sekolah aja. Kalau misalnya sekolahnya libur semua, posyandu aja, tinggal klik posyandu aja. Jadi sangat gampang ya. Saya di sini akan contohkan klik semua ya, karena biasanya hari Senin itu posyandu ikut gitu. Kalau teman-teman di SPPG-nya belum ada posyandu, ya pastinya sekolah aja, klik aja semua gitu. Ini semua tergantung dari jumlah data lembaga gitu. Oke, ya. Klik simpan ABM di sini. Nah, porsinya itu di sini sudah ada RAB-nya 10.930. Jadi teman-teman sangat enak ya di sini satu hari terisi 1/12 ya terisinya. Nah, karena di sini langsung otomatis Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Sabtu tanggal 23 ya. Ini untuk periode pertama. Jadi nanti ini akan berhubungan dengan juga insentif, gaji dan segala macam. Oke, gitu. Cuma gitu doang untuk ngisi ABM. Teman-teman silakan input lagi. Kalau untuk udah punya datanya ya, data distribusinya dan segala macam di dalam satu periode itu, teman-teman silakan input lagi. Nah, di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 12 ya. Nah, seperti yang saya contohin, kalau seandainya di tanggal 12 Mei ini hari Selasa dan nggak ada posyandu misalnya ya, teman-teman klik sekolah aja gitu, karena misalnya sekolah hari ini masih jalan gitu ya distribusinya. Klik sekolah, kemudian langsung otomatis RAB-nya akan mengkalkulasi ya dari segi porsi dan harganya ya, yang porsi kecil sama porsi besar gitu. Ini totalnya maksimal RAB-nya di 9760 gitu. Klik simpan ABM. Nah, dia akan masuk sini di tanggal periode ini ya. Tuh. Jadi jangan lupa tinggal di input ABM aja, pilih tanggalnya ya sesuai tanggal 13. Bentar ya. Cek kalender. Nah, tanggal 13 hari Rabu, misalnya masih sekolah aja yang menerima, atau misalnya posyandu ikut ya, misalnya Rabu posyandu ikut, kita klik semua, klik simpan ABM. Nah, itu nih. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan. Kemudian hari Kamis kalau tidak salah ya, saya cek di sini. Hari Kamisnya itu di bulan Mei itu libur ya di sini. Kenaikan Yesus Kristus tanggal merah, otomatis nggak ada pengiriman ya, itu kita bisa lewatkan. Jadi kalau libur misalnya kita bisa lewatkan dan langsung input ABM di tanggal 15-nya. Ya, tanggal 15 di Jumat ya di sini. Untuk Jumat sendiri misalnya klik semua, posyandonya ikut misalnya ya, klik simpan ABM. Oke, jadi di tanggal 14 karena libur dia akan kosong ya, karena kita tidak input. Kemudian Sabtunya, kalau misalnya Sabtunya ada distribusi, silakan teman-teman isi juga di sini di ABM-nya. Nah, di inputnya di sini tinggal diklik aja. Kalau misalnya Sabtunya teman-teman nggak ada distribusi, ya tinggal dikosongin aja. Itu. Saya nggak akan isi untuk Sabtu. Jadi kita akan mulai lagi di tanggal 11, 15, Sabtu libur, Minggu libur, berarti di tanggal 18 ya. 18 hari Senin kita klik semua. Oke, karena posyandunya ikut hari Senin, klik simpan. Nih, ya, PM-nya sesuai. Kemudian Selasa ini berlaku untuk teman-teman yang sudah ada datanya ya dalam satu periode. Teman-teman bisa bikin ABM dulu gitu, semuanya dalam satu periode gitu. Jadi lebih enak lah teman-teman untuk kerjanya. Jadi sudah ada jaringnya lah, pengamannya gitu. Tanggal 19 masukin sekolah aja hari Selasa, klik. Nah, di sini kemudian Rabu kita cek tanggal ya. Tanggal nggak ada hari libur ya di sini. Oke. Berarti kita masuk lagi tanggal 19 ya tadi.
Mei 19 tanggal 20 sekolah tinggal tanggal Rabu tanggal 20, 21, 23 itu semuanya tanggal 20 Mei. Nah, Rabu ini kita klik semua ya. Ini tinggal disesuaikan aja ya PM-nya. Jadi saya klik semuanya itu karena kan di sini misalnya saya contohin posyandunya itu hanya berjalan hari Senin aja, Rabu sama Jumat misalnya cuma 3 hari. Atau misalnya kalau seminggu cuma 2 kali ya tinggal dipilih aja tanggalnya tanggal berapa si posyandunya itu berjalan atau ada distribusi gitu ya. Kamis di sini tanggal Mei tanggal 21 ya, sekolah simpan ABM, kemudian periode terakhir Jumat ya ikut ABM. Jumat di sini tanggal 22 klik semua. Oke, jadi tinggal disesuaikan ya. Nah, jadi total dalam satu periode itu di tanggal 11 sampai tanggal 23 adalah 9.810 jumlah paket yang dikirim. Porsi kecilnya 1.620, porsi besarnya itu 8.190 dengan total RAB itu mencapai 94.860 ya. Ini tergantung nanti SPPG-nya teman-teman seperti apa ya. Itu tergantung jumlah paket sama PM-nya gitu kan. Ini saya contohin untuk saya bikin data di hari di periode 11 Mei sampai 23 Mei dengan 9 hari ya. Di sini artinya 9 hari distribusi. Nah, seperti itu. Ini untuk ABM ya. Oke. Nah, cuma cukup segitu aja untuk bikin ABM ya. Teman-teman bisa bikin lagi untuk ABM misalnya. Ini kan udah satu periode nih ya, periode ini. Kalau misalnya mau bikin lagi ya tinggal bikin lagi aja periode selanjutnya di tanggal Mei terakhir tanggal 23 ya, berarti tanggal 25 di sini hari Senin misalnya ya. Klik semua kota BM. Nah, di sini kalau kita lihat ya nanti filternya kalau kita reset di sini ya. Karena tanggal 25 itu kan periode setelah ini ya. Kita reset di sini nanti hanya akan ada 25 sampai 6 Juni. Loh, yang tadi kemana Bang? Yang tadi tinggal di filter aja di sini tanggal 11 sampai tanggal 23 filter. Nah, jadi datanya itu masih ada gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tinggal filter aja datanya karena periode ini akan terus maju terus gitu. Kalau misalnya kelihatannya oh periode sebelumnya kemana, ya tinggal di filter aja datanya untuk melihat di menu ABM ya, anggaran bahan makanan ini. Oke, tinggal lanjut aja input lagi misalnya untuk tanggal Mei tanggal 26 gitu, seperti ini tinggal simpan gitu. Saya nggak akan dulu ngerjain ini, kita fokus dulu ke satu periode aja ya biar nggak pusing. Kita reset dulu yang periode ini, kita hapus nih. Yang ini udah ada inputan ya, kita hapus. Bisa dihapus juga, jadi teman-teman bisa edit di sini ya. Misalnya sekolah doang, simpan. Nah, ini berkurang, jadi bisa dihapus, tinggal dihapus, klik hapus. Jadi nanti di sini nggak akan ada datanya. Kalau nggak ada data di sini pasti kalau ada misalnya dihapusnya satu, dia nggak akan datanya akan hilang semua gitu kalau dihapus satu. Kalau misalnya di dalam ABM ini ada beberapa hari, dia nggak akan kehapus ya. Kita filter lagi untuk kembali ke tanggal 11 sampai tanggal 23. Oke, kita filter. Nah, kita akan fokus di satu periode dulu biar teman-teman nggak bingung ya ngerjainnya. Setelah ini ngapain gitu ya, udah bikin ABM satu periode itu ngapain, kita lanjut di video berikutnya untuk pembuatan RAB ya berdasarkan ABM yang sudah teman-teman buat.
Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.